Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai siswa-siswi kelas 12, welcome back with me Miss Nisa di pelajaran bahasa Inggris. Pertemuan yang ke-11 kita ngebahas yang namanya adalah quantifiers. Quantifiers ingat Miss sudah pernah Miss ajarkan saat kita melaksanakan pembelajaran di awal semester tahun lalu kalau nggak salah Miss. Jadi di situ adalah penunjuk jumlah. Quantifiers itu adalah penunjuk jumlah. Nah, before we start our materials, belum disampaikan materinya tentang apa aja sih, Miss. Jadi di sini Miss ingin memberikan audio listening kepada kalian tentang sebuah blog post. Jadi isinya seperti ini dan selamat mendengarkan. Welcome fellow teens to my video blog. Today's vlog is called How to Tidy Your Room in 10 Minutes. I'm sure all of you know what I'm talking about. Your room's a total nightmare. It looks as if a bomb has exploded. There's loads of dirty washing. In fact, the whole floor is covered. There's no space anywhere. You have plenty of clothes, but you don't wear half of them because you can't find them. Most of them are in a pile because there are not enough drawers to put them in. You've had a number of opportunities to tidy your room, but you haven't. And now, the very cool new friend you like is coming round. Very few of your friends know what a slob you are, and you want to keep it like that. You don't have much time, so here are a few speed cleaning tips. Well, your time is up. Jadi waktunya sudah selesai dan mari kita perhatikan benar-benar dari teksnya tadi. Jadi sudah disampaikan nih sama salah satu vlogger tentang gimana sih cara merapikan, membereskan, walaupun belum disampaikan sih tipsnya seperti apa, membereskan kamar yang berantakan. How to tidy your room in 10 minutes. Ini hanya bagian awalnya aja. Kalau misalnya pengen tahu gimana caranya, tutorial seperti apa yang disampaikan sama si vlogger ini, silakan kalian buka buku kita di materi tentang quantifiers. Di situ ada potongan tentang tipsnya seperti apa, yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian untuk merapikan kamar dalam waktu singkat. So, jadi setelah mendengarkan, sesuai dengan materi kita hari ini adalah tentang quantifiers nih. Jadi yang ingin Miss minta adalah coba deh pelan-pelan dianalisa kalimat-kalimat yang sudah disampaikan sama si vlogger tadi. Isinya tentang apa sih Miss? Tentang tutorialnya tadi. Nah, sesuai dengan materi quantifiers, di sini Miss sudah memberikan highlight beberapa yang sesuai dengan materi kita adalah yang pertama ada all of you, baru ada lots of dirty washing, lalu ada no space, plenty of clothes, most of them, a number of opportunities, very few of your friends, much time, dan juga a few speed cleaning tips. Miss yakin yang mungkin common yang sering didengar itu adalah all of you, baru selain all of you ada no space, most of them, juga much time. Walaupun Miss mudah-mudahan sih kalian semua paham dengan isi yang disampaikan sama si vloggernya tadi. Karena materi kita hari ini seperti yang Miss bilang adalah quantifiers, di mana fungsinya itu adalah untuk menunjukkan jumlah. Menunjukkan jumlah kan berarti membahas kata benda. Kata benda yang dipakai ini apa Miss? Ada kata benda, ada countable noun dan juga uncountable noun. Countable noun bisa dihitung, kata benda yang bisa dihitung seperti ya buku, mantan, itu pasti bisa dihitung. Sedangkan kalau yang uncountable noun, kata benda yang tidak bisa dihitung seperti perasaan, gula, pasir, teh, seperti itu tidak bisa dihitung. Angin juga, angin tidak bisa dihitung kecuali ada ketentuan yang lainnya dalam ilmu fisika yang Miss rasa juga pasti bisa dihitung, tapi berbeda gitu. Nah, fungsinya sudah jelas bahwa quantifiers penunjuk jumlah. Nah, di sini Miss sudah memberikan tabel gimana bisa tahu bahwa 100% itu pakai yang mana, sedangkan yang 0% itu yang gimana Miss maksudnya apa. Kalau countable nouns kita bisa pakai every atau each. Sedangkan kalau uncountable nouns itu nggak ada. Jadi kalau misalnya mau pakai dua-duanya, bisa dipakai dua-duanya. Yang penunjuk 100% adalah all. Baru most juga bisa dipakai dua-duanya, baik countable maupun uncountable. Kalau ini yang paling umum sih dari zaman SD, Miss rasa sudah diajarkan bahwa many untuk kata benda yang bisa dihitung, sedangkan much untuk kata benda yang tidak bisa dihitung.
yang artinya banyak gitu. A great deal of ini maksudnya adalah banyak juga, tetapi hanya untuk penggunaan uncountable nouns. Jadi kalau misalnya saya mau bilang banyak apel, boleh nggak saya pakai a great deal of apples? Nggak bisa, anakku, itu nggak masuk karena apel itu bisa dihitung. Sedangkan a great deal of ini kan hanya untuk uncountable noun aja. Nah, ada juga yang bisa dipakai dua-duanya seperti a lot of, lots of, juga plenty of. Ada a number of dan several, itu maknanya beberapa. Uncountable noun-nya ada nggak, Miss? Nggak ada ya, tetapi kalau mau pakai yang lain untuk menunjukkan beberapa, untuk uncountable noun bisa pakai some. Jadi some di sini bisa untuk uncountable maupun yang countable nouns. Lalu ada beberapa juga, ada a few dan juga a little. Very few dan very little. Bedanya apa, Miss? Kayaknya sama aja sih. Beda, nakku. Kalau a few dan a little maknanya positif. Very few sama very little maknanya negatif. Miss, saya masih pusing banget. Penjelasannya bakal Miss berikan nanti di slide selanjutnya. Lalu sini ada keduanya. Untuk countable nouns itu bisa dipakai, tapi untuk uncountable noun nggak ada ya. Both, a couple of, maupun juga either. Sedangkan kalau menunjukkan bahwa tidak ada sama sekali, kita pakai neither. Neither ini hanya dipakai untuk countable nouns, uncountable nggak ada. Tapi kalau ternyata untuk bisa dipakai dua-duanya, bisa pakai no ataupun none of. Mari kita lihat penjelasannya pelan-pelan. Ada beberapa catatan yang Miss berikan. Catatan yang pertama adalah penggunaan a few dan juga a little. Maknanya a few dan a little di sini sama dengan some. Tetapi kalau few and little maknanya tidak sebanyak atau tidak sebanyak, not as many or much as we'd like. Ingat ya, a few dan few tadi sesuai dengan yang tabel di sini tadi. A few dan few untuk yang bisa dihitung. Oke? Sedangkan little dan juga a little untuk yang tidak bisa dihitung. Contohnya seperti ini. Here are a few speed cleaning tips. Ini dari contoh yang disampaikan tadi, yang dari blogernya. Here are a few speed cleaning tips. A few speed cleaning tips. Beberapa tips membersihkan secara cepat. Jadi ini maknanya beberapa. Beda dengan ini. Very few of your friends know your bad habits. Sangat sedikit dari teman-temanmu yang tahu kebiasaan burukmu. Sangat sedikit. Di sini maknanya few, maknanya adalah sedikit. Kalau a few, beberapa. Beda ya. Sama seperti a little, beberapa. Little, sedikit. Catatan yang kedua, yang selanjutnya adalah penggunaan of. Use quantifiers without of before nouns. Jadi, of-nya itu bisa dipakai. Tidak. Use quantifiers without of before nouns. Tidak dipakai. Contohnya, most shops have been closed during this pandemic. Kebanyakan toko telah ditutup selama pandemi ini. Have been closed during this pandemic. And contoh yang kedua, bagian selanjutnya adalah use quantifiers with of before determiner. Determiner itu contohnya adalah the, a, an, lalu tambahin dengan noun, kata benda, dan ada juga before pronouns. Kita lihat dulu yang pertama adalah before determiner plus noun. Most of, most ditambahin of-nya tadi, ditambahkan quantifiersnya tadi most, lalu tambahin dengan of sebagai preposition. Determinernya ada they dan juga workersnya sebagai kata benda. Most of the workers work from home. Kebanyakan para pekerja bekerja dari rumah. Lalu untuk yang contoh selanjutnya adalah bagian dari before pronouns. Pronouns itu kata ganti orang. Most of them love online games. Kebanyakan dari mereka, jadi them di sini adalah sebagai pronounnya love online games. Itu bagian yang kedua. Sedangkan bagian ketiga yang harus dijelaskan adalah the following quantifiers are always used with the preposition of. Mereka selalu ini, sekian banyak ini, 1, 2, 3, 4, 5, 8. Ada 8 quantifiers yang harus diikuti dengan of. Wajib. Harus kalian ikuti dengan of. Boleh nggak miss lots aja? Nggak bisa. A lot aja? Nggak bisa. Harus diikuti dengan of yang ke-8 ini. Pembagiannya seperti apa, Miss? Silahkan dilihat dari slide-slide sebelumnya yang ada di tabel tadi supaya tahu ini dipakai untuk countable atau uncountable atau ternyata bisa dipakai dua-duanya. Dipahami benar-benar. And the last one, we can use of after no and every. Kalau ternyata Miss saya pengen dia pakai no of
them, boleh nggak? Nggak bisa, karena itu dilarang. Nggak boleh pakai of setelah kata no dan juga kata every. Kalau ternyata mau menunjukkan makna itu tidak ada ataupun setiap, kalian tambahin seperti ini, use none of ataupun every one of. Dari pakai no of, yang jelas tidak ada, kita pakai none of. Karena tidak ada every of, jadi kita pakai every one of. Seperti itu. Catatan kita untuk bagian yang kedua. Dan yang ingin sampaikan juga adalah sebagai bagian dari quantifier, sebagai penunjuk jumlah. Ada yang sedikit tricky, yang lumayan tricky, lebih tepatnya penggunaan another, other, dan juga others. Lainnya dalam bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Inggris ada beberapa bagian, ada beberapa jenis yang bisa kita pakai. Yang pertama adalah another. Another diikuti dengan singular countable noun, kata benda tunggal, ataupun kata ganti orang yang pakai kata satu ini, one, or the pronoun one. Another itu maksudnya adalah satu dari orang ataupun benda yang sama. Contohnya adalah, can I have another cup of tea? Bisa nggak sih aku minta secangkir teh lagi gitu. Jadi di sini kita pakai singular countable noun. Jadi singular countable noun yang pakai di sini apa, Miss? Cup, mangkok itu jumlahnya 1 dan dia bisa dihitung gitu. Next, kalau mau pakai other diikuti dengan plural noun ataupun the pronoun ones. Beda dengan another kita ikuti dengan one, bisa diikuti dengan one ataupun singular countable noun, sedangkan other diikuti dengan plural noun, kata benda yang jumlahnya banyak, serta atau lebih tepatnya atau pakai pronoun kata ganti orang ones. Use other ketika kalian maksudnya adalah orang-orang atau benda-benda yang berbeda dari yang sudah kalian sebutkan sebelumnya. Contohnya salah. Arif cut. Ntar ya, Dek. Ntar kakak ulang dari slide yang itu. Ini kelas berapa? Kelas 12. Ntar ya, Dek. Gimana aku ambil tadi? I've got other doubts. Ntar ya, Dek. Benar. I've got other doubts. Oh, ntar. Rep mulai dari sini ya, Dek. Oke. Selanjutnya adalah Miss ingin membahas tentang penggunaan another, other, dan juga others yang dalam bahasa Indonesia itu adalah artinya lainnya, sebagai bagian dari materi quantifiers juga nih. Yang pertama adalah penggunaan another. Another itu diikuti dengan singular countable noun, kata benda tunggal yang bisa dihitung, atau penggunaan bisa juga pakai pronoun one. Contohnya adalah, can I have another cup of tea? Bisa nggak sih aku minta secangkir teh lagi gitu. Itu pakai another. Beda kalau mau pakai other. Other itu diikuti dengan kata benda jamak atau pronounnya adalah ones. Beda ya, kalau another singular, kalau other plural, dan pronounnya juga berbeda. Another pakai one, sedangkan other pakai ones. Pilih salah satu nih di antara. Ingat ya, or berarti pilih salah satu. Jadi contohnya seperti ini, I've got other doubts. Tuh, aku juga memiliki keraguan lainnya gitu. Itu bedanya antara another dan juga other. Dan selanjutnya adalah penggunaan the other. The others dulu. Use the others to refer to all people or things in a group apart from the one you have already mentioned. Jadi kalau ternyata kalian ingin menunjukkan semua orang, terlepas dari yang sudah disebutkan, kita pakai the others. Ingat ya, orang-orang jumlah banyak di sini. People berarti lebih dari satu. Contohnya adalah, apakah kamu sendirian? Where are the others? Kamu sendirian, di mana yang lainnya? Berarti kan semua yang lainnya itu ada banyak, lebih dari satu gitu. Ada juga kita bisa pakai the other. Kalau the other di situ maksudnya adalah
to the second of two people or things the one you haven't mentioned. Jadi contohnya nih lebih enak Miss kasihkan contoh seperti ini. Aku punya 2 saudara kembar laki-laki. Aku punya 2 saudara kembar laki-laki. Ingat ya 2. One is thin. 1 kurus. Berarti kan sisa 1 lagi kalian pakai yang mana Miss? Kita pakai yang the other. Yang 1 lagi gemuk gitu. Itu adalah pembahasan kita tentang another, other, dan other sebagai bagian dari quantifiers. Well, semoga banyak hal positif yang bisa diambil. Jika ada yang kurang dipahami, silakan tanyakan kepada Miss. Dan untuk tugas siswa-siswi kelas 12 di pertemuan yang ke-11 kali ini, as usual, Miss akan membagikannya dari grup WhatsApp sebagai bagian dari e-learning SMA Namira. Dan untuk teknisnya juga akan disampaikan di situ. Jika ada salah-salah kata, Miss mohon maaf. That's all for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys!